Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan iman dan ujian ketakwaan, sehingga kita di tengah pandemi COVID-19 kita tetap teguh beribadah, menjalankan amalan ibadah bulan Ramadan 1441 Hijriah. Para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan penggalan surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. La taqdila lil khalqillah. Sesungguhnya tidak ada perubahan di dalam fitrah itu. Dzalika dinul qayyim. Itulah sebenar-benarnya ajaran agama. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi sebagian besar manusia pada intinya itu tidak memperhatikan atau tidak memahami akan apa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, memang saat ini kita sedang berada dalam suasana yang berbeda, dalam suasana yang mencekam karena adanya wabah infeksi virus corona 19. Seperti menghadapi musuh dalam peperangan, kali ini musuh kita tidak kelihatan. Kali ini musuh kita boleh jadi merupakan kawan kita sehari-hari, karena kawan kita adalah karier virus corona 19. Boleh jadi saudara-saudara kita yang nanti akan dengan sembunyi-sembunyi pulang kampung juga merupakan musuh dalam selimut. Para jamaah yang berbahagia, kita sudah sangat pahami, walaupun kota Yogyakarta belum diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, tetapi kita sudah mulai merasakan bagaimana kegiatan ekonomi tersendat atau berhenti. Bagaimana banyak dari saudara-saudara kita yang mulai mengalami penurunan pendapatan. Tetapi kita percaya bahwa umat Islam Yogyakarta adalah umat Islam yang memiliki budaya luhur. Tanpa ada yang memberikan komando, tanpa ada yang memberikan perintah, ibu-ibu di seluruh kampung-kampung di kota Yogyakarta mengumpulkan dana untuk mempersiapkan bantuan paket sembako kepada saudara-saudaranya, kepada warga sekampung yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan sembako. Subhanallah. Pandemi bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dalam sisi negatif, ya, biasanya orang-orang yang melihat bahwa wabah pandemi ini selalu berimpak kepada hal-hal yang negatif. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mempertuhankan kapitalisme. Bagaimana mereka selalu memperhitungkan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan kemungkinan kehilangan keuntungan yang berlipat ganda. Bagaimana mereka hanya melihat bahwa wabah COVID-19 ini adalah sebuah kerugian besar,
sebuah kemunduran bagi usahanya. Dan kadangkala peristiwa ini justru akan menjauhkan yang bersangkutan dari nilai-nilai agama. Tapi kita harus sadar bahwa di balik bencana, di balik musibah, pasti ada hikmah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa wabah COVID-19 ini harus kita lihat dari sisi yang positif. Kita bisa melihat di awal bulan Ramadan bagaimana rasa kasih sayang, bagaimana kesetiakawanan sosial, bagaimana ibu-ibu yang saling tolong-menolong untuk kemudian mengumpulkan dana, membelanjakan sembako, mempaketnya, dan kemudian membagikan kepada warga yang tidak mampu. Sungguh ini merupakan pembelajaran kasih sayang yang ada di balik musibah COVID-19. Para jamaah yang berbahagia, Allah tentunya sayang kepada umatnya. Tetapi sebagai rasa sayang, tanda sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, maka Allah akan memberikan ujian. Kita tidak akan pernah menerima kelulusan, kita tidak akan pernah melihat nilai kita berapa kalau kita tidak pernah mengikuti ujian. Nanti kita akan melihat bahwa selama pandemik COVID-19 ini, atau nanti setelah berakhirnya pandemik COVID-19, akan ada beberapa golongan. Pertama adalah golongan yang dengan ujian ini akan menjadi lebih mantap berislam, akan menjadi sekumpulan orang-orang, golongan orang-orang yang justru meningkat tajam keimanan dan nilai ketakwaannya, dan lebih suka mendekat kepada Allahi Rabbi. Yang kedua adalah orang yang selama ini masuk ke dalam keraguan-raguan, orang yang selama ini jauh dari agama. Maka kemudian pandemik ini juga insya Allah akan memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa sebetulnya Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah golongan orang munafik, yaitu yang selalu mempertentangkan tentang ujian Allah ini dengan sindiran ataupun dengan ejekan. Tentara Allah, tentara Allah, kita sedang diuji oleh tentara Allah. Manakala kaum munafik ini melihat ada beberapa kelompok Islam yang sedang berjamaah sebelum puasa, kemudian ketahuan ada yang meninggal, maka mereka dengan mengejek mengatakan dia diserang tentara Allah. Inilah ciri dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang selalu mempertentangkan nilai keimanan seseorang dengan apa yang terjadi, apa yang dialami sekarang ini. Mereka inilah yang hidupnya habud dunia, yang mempertuhankan dunia. Mereka selalu menempatkan dunia di atas segala-galanya. Auzubillahi min dzalik. Para jamaah yang berbahagia, kita masih ingat bagaimana pelajaran surat Al-Asr. Ya. Kalau kita ketahui, ya, manusia, semua benda yang ada di alam ini itu adalah materi. Materi memiliki dua ciri. Pertama, materi itu dibatasi oleh ruang, dan materi itu dibatasi oleh waktu. Kita akan melihat, saudara sekalian, kita yang berkumpul di suatu aula tidak akan pernah melihat apa yang dibicarakan orang di luar aula. Begitu kita terpisah dari ruang dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Tetapi kemajuan teknologi manusia yang kadangkala membuat manusia sombong, yang kadangkala membuat manusia merasa lebih hebat dibanding firman Allah, ya, bahkan kemudian mencoba untuk menolaknya, mengatakan bahwa kamilah Tuhan di atas bumi ini, karena kami telah bisa mengalahkan batasan tempat.
Kamu yang ada di benua A dalam waktu yang sama, dalam detik yang sama akan bisa melihat apa yang terjadi di benua B. Dengan kesombongan ini, amalnya Allah sudah memberikan satu peringatan bahwa Allah tidak membuat surat khusus tentang tempat atau ruang, tetapi justru Allah secara spesifik memberikan surat tentang masa atau waktu. Karena sampai sekarang ini teknologi manusia, sampai sekarang ini kepintaran manusia, kecerdasan manusia masih belum bisa mengalahkan keterbatasan waktu. Wala asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kondisi kerugian. Manusia berada dalam kondisi perilaku yang merugi, sehingga hidupnya bisa dikatakan merugi, dan akhirnya manusia akan menemui kehidupannya dalam suasana bangkrut atau kebangkrutan. Illal ladzina amanu, tapi kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah itu adalah segalanya, bahwa Allah itu adalah Maharaja di atas alam raya ini, dan Allah itu Esa. Apakah cukup dengan beriman? Tidak. Karena Allah mementingkan hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Konsep ibadah manusia itu terletak kepada dua hal ini. Buktinya, kita tidak boleh hanya memenangkan hablum minallah. Kita rajin beribadah, kita rajin tadarus, kita rajin berjamaah, tetapi kita tidak pernah memperhatikan nasib tetangga kita yang mengalami kesusahan. Kita tidak pernah memperhatikan ketidakberdayaan kaum miskin dan anak yatim. Kita buka kembali Al-Ma'un. Maka fawailul lil musholin, maka celakalah solatmu. Orang-orang yang sholat hanya untuk berbuat ria, orang-orang yang sholat tetapi tidak memperhatikan anak yatim, orang-orang yang sholat tapi tidak memperhatikan kondisi di lingkungannya, sehingga banyak kemiskinan yang sama sekali tidak pernah dia tolong. Maka celakalah orang-orang ini dalam sholatnya. Di sini jelas-jelas menegaskan bagaimana Allah mementingkan konsep ibadah itu dari dua sudut, hablum minallah dan hablum minannas. Oleh karena itu, ilal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan cuma beriman, tapi juga melakukan amal soleh untuk manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita akan lihat, saudara sekalian, bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan buat kita bersama, bahwa apa yang sekarang kita alami itu merupakan sebuah ujian, yang nantinya ujian ini akan memberikan nilai kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang selalu berhasil meningkatkan keimanan, ketakwaan, ataukah kita termasuk orang-orang yang ragu-ragu, yang kemudian mulai belajar Islam dan akan menjadi orang Islam yang benar, dan ataukah kita justru akan menjadi orang yang ketiga, golongan yang ketiga, golongan orang-orang yang munafik, golongan orang-orang yang mulai mencoba mempertentangkan apa yang sudah terjadi dengan nilai-nilai keimanan dan ketuhanan. Mudah-mudahan ceramah pendek ini akan bisa membuka mata hati kita bersama, bahwa kita selalu diminta untuk selalu menatapkan wajah kita secara lurus kepada agama kita. Nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.